Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membuat video edukasi tentang topik mental illness. Saya Rifida Biastuti dengan subbab depresi. Saya Raffi Ahmad dengan subbab skizofrenia. Saya Malatin Solani dengan subbab gangguan kecemasan. Saya Nandini Yuliani dengan subbab sindrom Tourette. Saya Rosa Hasbila dengan subbab gangguan hiperaktif. Saya Rana Buzaki dengan subbab gangguan bipolar. Sindrom Tourette ialah gangguan mental yang mana gejala awalnya ditandai dengan gerakan tubuh atau vokal yang tidak dapat dikendalikan. Gerakan berulang itu berupa bersuara mirip hewan atau gerakan yang tak terkendali juga dari bagian tubuh mana saja, baik tangan, kaki, bahu, maupun wajah. Pada umumnya disebabkan karena rusaknya fungsi pola gerak tubuh. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya sindrom Tourette. Dan di sebelah sini ada salah satu contoh kasus sindrom Tourette yang saya ambil. Pesan yang bisa saya sampaikan dari topik ini untuk penderita sindrom Tourette mungkin bisa melakukan terapi Comprehensive Behavioral Intervention for Tics atau CBIT. Memang belum bisa sepenuhnya sembuh, tapi dengan terapi ini bisa meminimalisirkan agar bisa lebih tenang. Namun, pesan menyeluruh dari topik ini, penyakit ini tidak bisa dihindari karena penyebabnya bisa karena rusaknya pola gerak tubuh, kelainan lahir, ataupun bawaan keturunan. Depresi adalah gangguan kesehatan mental atau kondisi emosional yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Biasanya, orang yang mengalami depresi akan lebih sensitif dan mudah marah. Orang yang mengalami depresi akan merasakan kesulitan untuk tidur dan tubuh sering sekali merasa lelah. Berikut adalah faktor, penyebab, dan ini adalah contoh kasus yang saya ambil. Seorang perempuan berinisial NJ nekat bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 bawah paragon Semarang. Dari hasil olah TKP ditemukan sebuah tas yang dicurigai milik korban di lantai 4. Dalam tas tersebut didapati identitas yaitu KTP, kartu pelajar mahasiswa UNES, dan secarik surat wasiat. Pesan yang kita dapat dari topik ini, jika kalian atau kita memiliki masalah atau sesuatu yang mengganjal di hati, sebaiknya diceritakan kepada orang lain, seperti keluarga ataupun teman. Dan jangan hanya dipendam sendiri karena bisa berakibat fatal seperti depresi. Dan juga kita harus menyadari apabila orang di sekitar kita mempunyai masalah. Skizofrenia ialah suatu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Skizofrenia ini ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan atau perilaku yang tidak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, seperti contoh yaitu mengingat dan berkonsentrasi. Pesan untuk penderita skizofrenia ini bisa melakukan psikoterapi serta melakukan terapi elektrokonvulsi, yaitu pemberian gelombang elektromagnetik ke otak, dan bisa menggunakan obat-obatan dengan sesuai resep dokter. Dan berikut ialah penyebab pasti skizofrenia. Dan berikut ialah contoh kasusnya. Sekian dan terima kasih. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan hiperaktif yang biasa dikenal dengan ADHD adalah gangguan yang kerap dialami oleh anak-anak. Para penyandang ADHD biasanya memiliki sifat seperti pelupa, hiperaktif, tidak bisa berkonsentrasi pada satu hal, dan tidak bisa fokus. Seperti ketika seorang murid yang tidak bisa duduk tertib dan selalu menghentakkan kakinya berulang kali. Berikut adalah gejala umum yang biasa dialami oleh para penyandang ADHD. Berikut adalah penyebab yang bisa menyebabkan ADHD. Dan ini adalah contoh kasus yang ada di sekitar. Pesan yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya berikan adalah yang pertama, kita dapat langsung konsul kepada dokter karena gejala umum pada tiap orang itu berbeda. Yang kedua, penyakit ini kronis dan tidak bisa disembuhkan. Namun kita dapat melatih diri kita, mengontrol emosi kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita di suatu masalah yang akan kita hadapi. Selanjutnya ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kalian tahu gak sih? Anxiety disorder merupakan suatu perasaan cemas, gugup, khawatir, gelisah yang tak terkendali, dan berlebihan. Keadaan ini dapat menimpa siapapun, tetapi lebih sering dialami oleh orang dewasa. Berikut gejala dan penyebabnya. Dan ini merupakan contoh kasus yang saya ambil. Pesan dari topik ini, jika kalian merasa cemas dan jantung berdebar atau nyeri dada saat serangan panik itu muncul, kalian disarankan untuk duduk dan memejamkan mata, serta
mengambil nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu bipolar? Nah, bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati, konsentrasi, dan tingkat aktivitas seseorang secara tiba-tiba. Gangguan mental ini perlu segera ditangani dengan tepat ya, karena dapat mempengaruhi produktivitas hingga meningkatkan resiko keinginan bunuh diri pada penderitanya. Nah, salah satu contoh yang bisa diambil adalah yang dialami oleh penyanyi sekaligus bintang pop yang bernama Mariah Carey. Saran dari aku, cara menghadapi gangguan bipolar ataupun cara membantu seseorang dengan gangguan bipolar adalah yang pertama, mendengarkan dia bercerita tanpa memberikan pendapat ataupun berusaha memperbaiki masalah. Yang kedua, katakan bahwa kalian siap kapanpun mereka butuh bicara. Yang ketiga, tanyakan apa yang butuh dibantu. Dan yang terakhir, ajak mereka hangout agar mendorong mereka melakukan aktivitas bersama di luar rumah. Nah, segitu penjelasan tentang bipolar yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.